Kemudian untuk selanjutnya diet lagi, TKG 3. Di sini. Add lagi untuk TKG 4. Gantilah jadi SK. Nah, gitu. Ini berhubung tabelnya itu udah dirapihin, jadi untuk caranya itu sebenarnya di sini kita no fill dulu, no border. Tadi garisnya itu yang di tengah-tengah kita hapus, dan di sininya kita tambah, kita benerin dulu gitu. Garisnya warna jadi hitam. Nah ini udah sesuai ketentuan di kampus yang berlaku. Oh ya, untuk jangan lupa ditambahkan legend. Ini sebenarnya bisa diganti juga dengan apa namanya, warna atau dalam bentuk pattern gitu, bisa. Nah itu setelah ini kita akan menghitung si betina ini. Nah mungkin kalau dari awal bisa, cuman karena agak ribet. Nah jadi di sini kita pakai cara cepatnya. Di sini kita copy dulu, ya copy langsung paste aja. Di sini tuh pasti error. Nah di sini yang pasti error. Nah di sini karena kan aneh gitu loh. Maka di sini untuk yang SKB, SKA langsung aja copy tapi value, paste value. Jadi di sini kita hanya tinggal menghitung si banyaknya frekuensi gitu. Sama kita pakai frekuensi tabel array. Dan SKA lupa. Terus untuk ini selanjutnya sama tabel array-nya berarti dari 2. Nah ya cukup gitu aja. SKA lagi. Wait, sini ada kesalahannya. Oh, di sini tidak salah ngetik. Harusnya SKA. Tabel array-nya SK sama ya, di sini agak banyak ya. Nah sama pakai SKA. Data array 4. Nah di sini tadi karena kita agak zoom out, jadinya agak. Nah tinggal membuat grafiknya. Di sini saya menggunakan cara cepat ya, jadi langsung aja di copy, kemudian di paste,
copy ini langsung ubah select datanya. Nah, di sini tkg-nya jadi diubah satu yang di situ jadi di sini. Ya, jadi nah di sini kita akan melanjutkan untuk mencari TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, sini kan tadi kan udah disortir tuh. Nah, di sini posisinya tuh udah udah di copy gitu datanya. Nah, dari data ini kita cari total R-nya dulu menggunakan rumus yang sama, yaitu pakai count star. Kita pakai langsung aja ke panjang total. Sebenarnya ini pakai yang mana aja juga nggak apa-apa sih. Tutup kurung, enter. Terus cari nilai maksimalnya dengan cara max dari panjang total. Sebentar. Min. W itu rumusnya adalah max dikurangin min. Jumlah kelas 1 ditambah 3,32 dikali log dari n tutup kurung. Nah, di sini kan koma nih. Kita bulatkan ke atas. Untuk lebar kelas itu adalah rumusnya W dibagi jumlah kelas. Nah, kan di sini juga koma. Untuk lebar kelas ini kita ambil bulatkan ke bawah. Jarak kelas adalah lebar kelas ditambah NST. NST di sini tuh 1. 12. Tuh. Nah, kemudian untuk cari tabel ini kita gunakan SKB, SKAS, dan SK. Serta FI relatif. Oh ya, untuk TKG ini perlu diketahui bahwa di sini kita juga untuk mencari betina, si betina ini. Jadi langsung saja untuk SKB-nya kita pakai SKB di sini kan karena selang untuk batas bawah ini pakai nilai minimum. Langsung di sini nilai minimum ditambah lebar kelas dengan tadi di sini kita pakai salah ternyata, berarti pakai lebar kelasnya tuh di sini. Nah, oke, cocok. Terus di sini juga kita sama SK-nya itu terus pakai n min ya gitu. Nah, di sini untuk yang bawahnya itu langsung aja klik ini, klik sel yang di atasnya, kemudian ditambahkan jarak kelas. Nah, jarak kelasnya ini jangan lupa dikunci. Kita buat dulu ini sama ditambah jarak kelas, dikunci. Nah, ini turunin aja. Nah, di sini kita udah berusaha untuk mengepaskan gitu ya. Jadi di sini udah ketahuan hasilnya akan jadi 8. Nah, ini tuh jangan panik,
di sini karena ya di sini ada yang belum dikunci, jadinya kayak gini. Kunci dulu. Bisa kita ulangin lagi. Langsung. Nah, kalau udah, di sini kita pakai mencari. Pakai frekuensi. Karena di sini kita pakainya jantan, yang TKG-nya 1, jadi kita gini aja, TKG 1 di sini, ya kan? Nah, kita cari panjang total gitu. Tapi hanya untuk panjang totalnya aja. Udah, bins range-nya juga jangan lupa pakai yang SKA. Jangan lupa control shift enter. Sama di blok dulu. Bins array SKA. Gitarnya di sini pakai 3. Ya, atau 3. SKA. Lupa. Frekuensi. Ini di sini pakai yang 4. Nah, di sini kan 4 cuma 1 aja ya. Tidak apa-apa. Kita tetap ikutin. Pakai SKA. Tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Untuk yang Sigma ini kita gunakan sum dari ini. Gitu. Nah, untuk mencari FI relatif di situ kita pakai TKG 1-nya berapa gitu. Dibagi cari dibagi sigma, kemudian dikali 100%. Begitupun untuk yang 2. Kali 100%, jangan lupa. Nah, di sini tuh kita langsung aja turunin sampai bawah. Nah, di sini tuh different per 0 tuh maksudnya si 26 apa namanya si batas ini tuh hasilnya 0 karena memang cuma ada 1 gitu. Nah, ini enggak masalah. Kemudian untuk grafiknya, masukkan grafik. Pilih yang ini, stack 1% kolom.
Select data. Ini kosongin aja nggak apa-apa. Sorry, di sini tuh TKG 1 maksudnya. TKG 1. Kayak yang di sini. Add lagi TKG 2. Kemudian di add. Oke, kita lanjut lagi untuk menghitung chi-square. Di sini kita pakai tabel berikut ya, TKG, OIJ, OIB, EI, X-hit J, X-hit B. Kita di sini ketik dulu banyaknya. Oh iya, sorry, untuk sebelum ke sini tuh kita harus tahu dulu di sini uji square-nya itu, uji chi-square-nya. Jadi di sini ada A0 atau hipotesis 0 yang nilainya itu 1:1. Sementara H1-nya tidak sama dengan 1:1. TKG-nya itu ada 4. Untuk menghitung OIJ, sini kita blok dulu, kemudian frekuensi. Nah, di sini kita menggunakan TKG ya, TKG jantan. Ya, begitu. Kemudian titik koma. Dan menggunakan array TKG. Jangan lupa Ctrl Shift Enter. Begitupun untuk yang OIB. Klik di blok dulu frekuensi. Data array-nya untuk menggunakan data array betina. Titik koma. TKG-nya sama. Untuk Shift Ctrl Shift Enter. Nah, untuk mengetahui EI ini kita gunakan sum dari OIJ tambah OIB kemudian dibagi 2. Enter. Di sini ada kesalahan ketika di sini kita kurang 1 kurungnya, jadi nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ke sebelahnya. Untuk menghitung X-hit J digunakan rumus di sini OIJ dikurangin EI tutup kurung pangkat 2 dibagi EI juga. Gitu. Udah, enter. Nah, untuk yang X-hit-nya itu juga hampir sama. X-hit B-nya. Cuma di sini kita menggunakan si OIB. OIB ini langsung OIB dikurangin EI pangkatin 2 dibagi EI lagi. Enter. Nah, di sini kita langsung turunin aja. Dan boom, hasilnya udah. Nah, jumlahnya kita pakai sum. Enter. Ini tinggal ditarik bisa. Nah. Lalu untuk menghitung X-hit ini digunakan rumus sum jumlah dari
exit J dan exit B. Untuk X tabel digunakan rumus chain V. Nah, di sini kita karena menggunakan selang kepercayaan 95%, maka alfanya itu adalah probability-nya itu adalah 0,05. Nah, di sini degree freedom-nya itu maksudnya adalah rumus dari total TKG dikurangi 1, jadi 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Nah, udah enter. Nah, didapat bahwa nilai exit lebih besar daripada Xstep. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa uji ini kita dapatkan sebagai tolak manual. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan tidak sama dengan 1:1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johardana Arifin, NIM C24180021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data untuk aspek reproduksi pada biologi perikanan. Oke, langsung saja. Jadi di sini sudah ada data untuk menghitung reproduksi ikan, data aspek reproduksi ikan yang terdiri atas panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, tingkat kematangan gonad, bobot gonad contoh, jumlah telur contoh, dan di sini ada data diameter telur. Nah, sebelum menghitung ke bagian berikutnya, dari data yang ada ini, pertama-tama kita sortir dulu. Nah, sortirnya itu pertama itu berdasarkan TKG. TKG di sini kolom E, ya, berdasarkan TKG. Kemudian disortir lagi berdasarkan jenis kelamin. Nah, karena kita di sini mau mencari yang kelamin jantan dulu, maka diubah jadi dari Z ke A. Nah, data yang sudah nampak seperti di layar ini akan lebih mudah gitu untuk diolahnya di bagian berikutnya. Nah, jadi dari data ini nanti kita kita copy tuh sampai sini. Nah, ini kita copy dan masukkan ke ke sheet selanjutnya untuk menghitung proporsi kelamin. Nah, ini udah ada data yang sudah diurutkan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad. Nah, untuk menghitung proporsi kelamin tersebut, pertama-tama kita harus mencari total N-nya gitu. Dengan rumus sini kita pakai count. Nah, di sini saya menggunakan count A. Count A itu digunakan untuk menghitung sel yang sudah terisi oleh teks atau angka. Ini kita langsung aja pakai yang jenis kelamin. Ya, ke bawah. Langsung enter. Nah, karena untuk menghitung di sini
jumlah selnya itu lokasi selnya itu sama, di sini kita copy aja agar cepat. Sini then count. Nah, karena di sini kita mau menghitung yang jenis kelaminnya itu jantan atau betina, di sini kita pakai conif. Conif ini di sini kita paste range-nya. Kemudian untuk kriterianya adalah jantan, karena di sini kita mencari jantan. Enter. Begitupun untuk yang betina. Conif range-nya di paste. Kriterianya betina. Nah, di sini udah jelas N-nya itu berapa gitu. Kemudian untuk mencari P besar jantan, presentasi dari si jantan ini, kita menggunakan rumus N buka kurung N jantan dibagi total N dikali 100. Begitupun yang betina. Buka kurung dikali 100. Enter. Oke. Untuk mencari P kecilnya itu kita cari dengan rumus sini N jantan dibagi total N. Begitupun untuk yang betina. N betina dibagi total N. Nah, untuk mencari standar deviasinya ini, kita menggunakan rumus buka kurung SQRT buka kurung 2 kali P I8 dikali Q kali 9 di sini. Kemudian dibagi total N. Tutup kurung enter. Ya, di sini udah ada standar deviasinya. Nah, untuk mencari selang kelasnya gitu ya. Di sini kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat melakukan dengan cara berikut. Rumusnya itu adalah P di sini karena P jantan, berarti kita pakai P jantan. Di sini langsung kunci aja. Lalu dikurangin 1,96. Kemudian dikali standar deviasi. Ini lagi dikunci. Enter. Kita copy di sini. Nah, di sini ditambahin aja langsung. Kemudian untuk lanjutnya lagi, begitupun untuk yang betina ini dikurangin 1,96 yang dikali dengan standar deviasinya ini jangan lupa dikunci. Oke, udah sama, bisa langsung di copy dan diubah ya. Nah, berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin ikan jantan itu berkisar antara 0,1385 hingga 0,3193. Sementara untuk ikan betinanya berkisar antara 0,6807 hingga 0,8615.
Nah, untuk yang TKG ini kita udah selesai nih. Kemudian untuk menghitung IKG. Nah, untuk menghitung IKG ini pertama kita harus menghitung semuanya dulu nih, yang indeks kematangan gonadnya. Dengan rumus bobot gonad dibagi gonad kali 100. Ini langsung double klik aja, langsung semuanya ketahuan gitu ya. Nah, kemudian untuk TKG ini kita tulis dulu di sini ada 1 2 3 4. TKG rataan di sini pakai average. Average dari TKG 1 jantan berarti kayak gini aja nih sampai sini. Enter. Nah, maksudnya biar agak cepat juga pengerjaannya, jadi langsung copy ininya. stdv tuh, lakukan untuk semuanya juga. Tekan 3. Nih ya, di sini berarti. Nih. Sini stdf. Average dari sini stdv. Nah, di sini pasti akan difference. Nah, langsung aja di sini kita akan membuat grafiknya dulu. Nah, grafiknya itu adalah line with mark gitu. Ya. Langsung select data. Sini edit. Sini KG rataannya. Nah, seperti itu. Ya, betul. Tinggal di oke. Nah, di sini tuh masih harus diperbaiki. Pertama, kita double klik dulu. Untuk line-nya tuh di no line. Kemudian error barnya ini kemudian diganti gitu. Ini udah sesuai. Specify-nya itu pakai stdf sama positif dan negatifnya. Oke. Nah, di sini nomornya itu masih berantakan. Sini jadi custom, jadi 0 aja. Nah, itu akan seperti itu. Kemudian kita rapikan lagi untuk si tabelnya ini.
caranya sama. Solid line. Nah ya, kata di sini nggak perlu pakai chart title, tapi chart aksisnya harus ditulis, diketik. Sini IKG rataan. Tipe. Dan kemudian di sini itu TKG. Dan no line. Bordernya itu no line, no fill. Nah, ini disesuaikan juga nih fontnya. Cukup 10 aja. Warnanya itu. Sip. Tuh. Nah, untuk yang TKG betinanya juga, untuk IKG untuk yang betina juga sama caranya. Average. Nah, di sini 1, 2. Tina. Kita copy dulu. STDFE. Ya. yang 2. Pokoknya nggak terlalu banyak. Ya. Udah, terus jangan lupa di copy dulu biar cepat pengerjaannya. Dan untuk ini juga sama. Ya. Sini di copy. Itu untuk yang 4. Nah, untuk grafiknya ini agar bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat, kita langsung copy paste aja. Tuh. Sama di sini. Nah, kemudian select data, seriesnya edit, sini IKG rataan. Nah, di sini error barnya nih, ini masih error bar yang samping, jadi kita harus ganti STDFE. Yang ini gitu. Sip. Nah, ya jadi untuk yang EKG seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk menghitung fekunditas, nah di sini data yang tadi kan udah di paste nih. Nah, jadi untuk fekunditas ini kita hanya memerlukan yang TK ikan dengan TKG 3 dan 4. Oke, untuk selanjutnya itu kita di sini harus cari tahu dulu untuk key-nya. Di sini kita cari key bar, X bar, dan F.
Ulangi lagi ya. Keybar, Xbar, map. Nah, untuk menjadi keybar itu average dari buat guna contoh Xbar telur rata-rata dari jumlah telur contoh ya. Untuk F-nya mencari dengan rumus ya, dibuka buka kurung F atau di sini bobot gonad, kemudian dikali volume pengencer yaitu 10 dikali X bar, tutup kurung dibagi Q bar. Ini udah nih, jadi langsung aja kita ke bawahin, tarik. Oke, ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini kita akan nyari dua grafik nih, grafik hubungan panjang dan fekuensitas gitu. Jadi untuk untuk menentukan grafik ini untuk membuat grafik ini kita masukkan dulu grafiknya, yaitu grafik scatter. Tuh, scatter udah, kita panjangin dulu aja biar jelas gitu. Ya, segini cukup. Cukup. Kemudian langsung select data, add series name-nya itu kita kosongin aja, nggak masalah. X-nya itu panjang ikan yang kotak dari panjang ikan. Kemudian Y-nya itu adalah F atau fekuensitas. Ya, di sini kesalahan, harusnya langsung aja gitu, nggak perlu ditambah-tambahin. Nah, udah langsung oke. Ya, kan seperti ini hasilnya. Terus tambahkan trend line, more option. Di sini ini tadi saya salah ketik, maksudnya tuh trend line. Nah, di sini pakai power aja, lalu sematkan gitu yang displaynya. Jangan lupa tulis N-nya adalah di sini ada 47 ya. Tuh. Kemudian rapikan. Solidnya warna hitam. Nah, di sini tadi salah. No fill, no line. Ada ya, di sini kita kelupaan untuk berikan resist itu. Sini fekuensitas. Lalu yang bawahnya adalah panjang. Ya,
tinggal sesuaikan fontnya dan ya seperti itu. Kalau di zoom tuh akan seperti ini nampak. Nah, untuk mencari hubungan grafik bobot frekuensi kita boleh langsung copy aja. Lalu oh ya, sebelum lanjut di sini kita perhatikan dulu untuk numbernya di sini tuh masih agak aneh ya. Jadi harusnya tidak perlu gitu. Oh enggak, ini udah sesuai ding. Ini udah sesuai. Jadi kita bisa langsung aja. Nah di sini tuh arti titiknya itu bukan koma, tapi memisahkan gitu. Langsung diganti nomor. Nah ini langsung ganti aja datanya. Jangan lupa diganti menjadi bobot. Tuh. Ini dulu. X n sama dengan 47. Ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya adalah menghitung diameter telur. Nah, di sini kita udah copy datanya. Ya. Selanjutnya adalah mengkonversi dulu gitu, mengkonversi dari data data aslinya gitu. Karena di sini dilihatnya dari mikroskop, jadi kita konversi dulu dengan rumus ya ini panjangnya itu dikali 10 dibagi 1000 gitu. Sama ini kita bisa langsung kita tarik kok, langsung double klik. Ternyata nggak bisa, jadi langsung harus ke bawah. Ini kebetulan datanya agak banyak, jadi kita harus sabar dan tekun buat ngerjain. Ya, nah ini selesai. Oke. Nah kemudian dari hal itu udah kita langsung cari n-nya. N-nya sama, kita pakai count aja, count A. Oke, tutup. Ada 13.800 max ya, biar nanti nggak scroll lagi, kita copy aja max. Max min w itu jumlah kelas 1 ditambah 3,33 log n nya adalah 13.000 ya.
Oh.